Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan sukses selalu ya. Tentu sebelum memulai dialog, kali ini kami mewakili kerabat kerja yang bertugas ingin mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Semoga insan pers dimanapun Anda berada di Indonesia, tentunya kita bisa melaksanakan fungsi kita dalam melakukan penyebaran informasi dan menjadi lembaga yang terus mengawasi. Oke, kali ini tentu dengan euforia Hari Pers Nasional ini, kita mengangkat satu tema yang menarik, yaitu berkenaan dengan peran pers cegah radikalisme bersama Mas Bowo, kalau kami sering menyapanya. Wibowo Susilo selaku Ketua SMSI Bengkulu. Selamat siang Mas Bowo. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, serah. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai peran pers cegah radikalisme bersama saya Mikrom Amade Utama yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Nah Mas Bowo, kalau saya ingin bertanya nih, mungkin kita memberikan intermezzo dulu ya, gambaran secara luas. Kalau melihat situasi mengenai radikalisme di Bengkulu sendiri, bagaimana melihatnya di ruang-ruang digital kita mengenai radikalisme? Yang pertama, radikalisme ini kan soal pemahaman yang kemudian menjadi bentuk perilaku. Ya. Jadi bentuk perilaku intoleran. Jadi tidak lagi toleransi, tidak lagi menghargai perbedaan, tidak lagi menghargai sunnatullah, apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Apa contohnya? Bahwa kita ini dilahirkan beda suku, beda agama. Mereka nggak mau menyikapi ini. Pokoknya mereka yang benar. Nah ini dari pemahaman dulu, kemudian menjadi sebuah tindakan sehingga mengeksklusifiskan diri, menjauhi ya keramaian yang umumnya orang lah. Nah di Bengkulu kalau dalam konteks basis tentu ada beberapa daerah yang memang punya basis orang-orang atau kelompok orang yang memiliki pemahaman radikalisme. Tetapi kalau soal penyebaran, kalau dulu kan orang ingin terlibat dalam pemahaman radikalisme itu kan karena sering mendengarkan atau mereka punya kelompok sendiri. Kelompok sendiri ada yang memberikan pemahaman, menyebarkan ajaran-ajaran sesuai dengan kepentingannya sendiri. Nah kalau sekarang itu seperti yang saya sebut tadi, ruang digital ini tidak terbatas. Jadi informasi-informasi yang itu semakin menguatkan pemahaman radikal itu sekarang bertebaran di dunia maya. Itu puncaknya itu pada pemilu 2019 itu. Itu paling, menurut pengamatan saya pribadi ya, itu paling puncak lah. Kita terpecah ya Mas? Terpecah. Itu yang disebut politik identitas kan. Akhirnya perang dalil. Nah ini kan bahaya perang dalil. Ya, kalau saya memahaminya, silakan orang berdebat kalau itu setara. Tapi kalau kita berdebat, ibaratnya Mas sudah baca 1000 buku. Saya baru baca 10 buku. Imbang nggak kalau berdebat? Tentu saya akan menggunakan apa? Emosional. Nah, itulah yang terjadi. Menghadapi orang emosional yang merasa benar sendiri, kemudian ditunggangi oleh kepentingan politik, inilah yang berbahaya memecah belah persatuan bangsa. Nah, tetapi kita nggak usah terlalu khawatir juga karena negara ini punya alat. Punya alat-alatnya dan masyarakat secara luas kan punya tanggung jawab moral juga untuk menjaga bangsa ini tetap tegak berdiri kan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, dalam konteks Bengkulu memang pernah dinobatkan dalam hasil survei itu peringkat ketiga apa pertama kalau nggak salah, potensi radikalisme. Jadi kalau di BNPT itu ada 2 survei ya setiap tahunnya. Pertama survei indeks potensi radikalisme dan indeks potensi terorisme. Nah kalau radikalisme ini kan masih dalam bentuk pemahaman ya perilaku sehari-hari. Tapi kalau terorisme itu sudah menjadi tindakan yang melanggar hukum. Contohnya bom, terlibat jaringan, tapi itu sumbernya itu ya dari embrionya itu dari pemahaman yang radikal tadi. Kalau sudah radikal merasa benar sendiri, akhirnya nanti melawan negara ini nggak benar, perilaku orang ini tidak benar, agama cara beribadah orang ini tidak benar dan segala macam bentuknya. Nah, sehingga mereka ini nanti menjadi sebuah kekuatan diorganisir oleh jaringan-jaringan terorisme itu, ketemu ini ya circle kalau bahasa gaul kan, ketemu circle-nya. Jadilah mereka manten atau apalah. Nah orang-orang yang sudah radikal itu potensi arahnya ke situ besar.
potensi menjadi terorisme gitu. Nah, makanya kan pemerintah dengan segala upaya tidak hanya mereka sendiri dengan alat-alat negaranya, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder. Salah satunya adalah pers. Pers ini kan punya tanggung jawab moral juga untuk menjaga bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, yang akurat, tidak provokatif dan tidak ngajak perang. Ya. Tapi kalau pers udah ngajak orang provokasi untuk perang, ini kan soal kemasan. Makanya dibutuhkan momentum Hari Pers ini, ayo wujudkan pers berkualitas. Kalau soal ketahanan pangan isunya, temanya itu kan, itu tema politiknya ya. Tapi esensinya bagaimana kita terus meningkatkan kualitas jurnalistik. Karena kenapa? Karena kalau kita, opini pribadi kita ikut mempengaruhi pembaca, ini kan bahaya. Kalau opini kita benar, ya oke. Kalau opini kita ternyata salah kan, maka sampaikanlah fakta saja gitu. Apa yang ada, dikemas dengan narasi yang patut pantas, sesuai kode etik jurnalistik, itu tanggung jawab kita. Cuman kalau sekarang kan ada ditambahi ya, pers ya, kreativitas. Karena berita berkualitas, tapi kemasannya kurang menarik, judulnya kurang menarik, ya nanti nggak dibaca orang. Maka pers hari ini dituntut untuk kreatif. Tambah lagi ya, tidak hanya cukup dengan berkualitas, tapi kreatif. Memilih judul, memilih cover, segala macam lah. Termasuk juga memilih narasumber. Ya betul, karena memang tanggung jawabnya besar sekali ya. Besar sekali. Oke, saya mau kembali ke soal radikalisme tadi. Kita ini, kalau saya mau highlight ya, Mas, Bengkulu ini salah satu daerah yang plural ya. Kita punya banyak keberagaman. Sebenarnya faktor-faktor seperti apa saja yang mungkin memicu entah itu orang ataupun kelompok gitu untuk keras terhadap sesuatu, untuk radikal? Apakah keberagaman ini juga menjadi salah satu faktornya atau seperti apa? Kalau pertama menurut kami, karena kebetulan saya juga aktif di pencegahan terorisme kan. Ya pertama ini soal bahwa betul isu terorisme, radikalisme itu tidak hanya isu agama, itu betul. Tapi dominasinya adalah agama. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa, dan itu sebagian ada di Islam, ada di orang-orang Islam. Itu fakta loh ya. Kita nggak ngomong. Kalau secara teori betul bahwa yang namanya radikalisme itu bukan cuma Islam, di Kristen juga ada pelakunya. Tapi betul. Tapi faktanya memang hari ini harus kita akui banyak mereka pelaku terorisme dan radikalisme itu dari orang-orang Islam itu sendiri. Nah, apa yang membuatnya? Yang pertama tentu kurangnya literasi. Karena Islam itu kan ilmunya nggak akan selesai sampai seumur hidup kita pelajari. Jadi jangan kita melihat Islam itu hanya kitab Al-Quran dan Al-Hadis ya. Al-Quran itu ada penafsiran juga. Ada kitab-kitab karya ulama, hadis, penafsiran ulama. Makanya ada istilah kalau yang kita di pesantren itu belajar 4 mazhab. Siapa 4 mazhab ini? Wah ini kan panjang nanti kan. Mengapa kita harus bermazhab segala macam? Nah ini nggak akan selesai seumur hidup saya aja nggak akan selesai belajar ilmu agama Islam. Yang membuat orang-orang berpaham radikal itu karena kurangnya pemahaman agama Islam, literasi. Terus mereka tidak mau mencari guru yang memang mumpuni gitu. Sekarang kan guru-guru online kan banyak. Betul, memang pendakwah sekarang orang hafal 10 hadis, dia pintar berretorika, buat konten, kemudian berfatwa, suka-suka dia kan. Karena dengan gaya bicara meyakinkan, wah itu dianggap guru. Ini berbahaya. Maka kalau saya menyarankan, carilah guru yang memang benar-benar ya kualifikasinya pernah jadi santri di pesantren mana, berapa tahun, gurunya siapa. Jadi kan kalau istilah kami orang santri itu jelas sanad ilmunya. Sanad ilmunya tuh kalau dirunut-runut tuh sampai ke Nabi Muhammad gitu. Jadi nggak terputus. Nah kebanyakan sekarang bukan berarti belajar beli buku di Gramedia nggak boleh, silahkan. Tapi untuk memperkaya khasanah diri saja. Jangan belajar beli Al-Quran terjemah, nggak pakai guru, kemudian dia menafsirkan sendiri dengan penafsiran dia, padahal itu ada ilmu tafsirnya gitu. Nah orang bertanya, menurut saya. Nah inilah yang bahaya. Nah ini salah satu embrio radikalisme itu ya dari situ, belajar agama tanpa guru ya. Nah yang keduanya ya tentu aja circle. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa belajar. Karena kalau dulu ada tren artis hijrah. Nah itu fenomenal. Tapi saya menyayangkan hijrahnya mereka itu kurang tepat memilih guru. Jadi kalau artis ya jangan cari guru artis gitu kan. Yang baru ya cari guru ke kiai lah, atau mending ke kiai kampung lah, belajar dulu syahadat berselawat yang benar, belajar sholat yang benar, baru ngajar. Nah kan kebanyakan kan orang baru hijrah, katanya kan hijrah. Orang hijrah itu karena memang mungkin dia meninggalkan agama cukup lama, kembali lagi kan. Ya jangan dia langsung jadi ustadz juga gitu. Nah dalilnya baligu ani walau ayah, katanya sampaikan, ya tidak begitu konteksnya gitu ya. Janganlah dulu berceramah berfakta di mana-mana gitu. Karena apa? Karena kiai-kiai yang sudah lama di pesantren aja belum berani, kalau belum diijazah oleh gurunya silakan kamu berceramah. Silakan kamu, tapi berfatwa juga bukan menurut dia, menurut pendapat para ulama pendahulu seperti 4 mazhab tadi kan. Kalau sekarang orang ditanya apa hukumnya makan daging
ayam yang mati ketabrak motor, dia sendiri berfatwa. Menurut saya, kan nggak begitu fikihnya itu ya. Baca dulu riwayat. Makanya berhati-hatilah bagi orang yang menguasai sedikit ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau memang kita belum mendapat ijazah dari guru atau kita tidak berguru, sangat berbahaya kalau ini dijadikan tuntutan. Nah inilah salah satu juga penyebab radikalisme apa? Ya karena memang belajar ilmu yang sedikit dijadikan rujukan oleh orang tadi kan. Nah, kemudian didoktrin ini yang benar, yang lain salah. Padahal ilmu itu luas. Penafsiran itu satu, ya kayak kalau Anda belajar ilmu hukum ya satu itu aja bisa itu muncul berapa pendapat kan. Profesor menurut Profesor A begini, ilmu hukum itu menurut Profesor yang B begini, ya begitulah. Al-Quran itu boleh ditafsirkan asal orang yang menafsirkan itu seorang mujtahid, memang punya kemampuan keilmuan gitu. Jadi jangan sembarangan menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan kepentingannya sendiri. Nah orang-orang radikal kan menafsirkan sesuai dengan kepentingan mereka. Yang nggak cocok dibuang, dipakailah yang cocok saja gitu. Nah, sehingga apa? Ini nggak cocok, aliran ini, yang ini sesat, dialah yang benar. Sampai ada istilahnya itu kan yang megang kunci surga itu cuma mereka. Ya banyaklah kalau bahas masalah radikalisme ini nggak akan selesai satu hari. Tapi pada intinya belajarlah kepada orang yang memang mempunyai keilmuan yang mumpuni, recommended lah ya. Kalau kita orang dusun itu belajarlah sama kiai kampung. Jangan belum tentu yang doktor, profesor meskipun lulusan kampus Islam itu menguasai soal agama gitu. Mungkin secara akademik teori betul, tapi secara keilmuan fikih dan lain sebagainya saya pikir masih perlu dikaji lebih lanjut. Jadi jangan salah pilih guru kalau mau belajar. Kalau Anda merasa saat ini pendosa, pengen berhijrah, ya carilah guru yang memang betul-betul mumpuni kualitasnya gitu. Jangan sembarangan memilih. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau orang sudah radikal memahami agama, ini nanti didoktrin oleh kepentingan politik, ini lebih bahaya lagi gitu. Ya, jadilah pelaku-pelaku terorisme itu. Ya, jadi memang selain memang beresiko mengenai keberagaman tadi, tapi yang paling penting adalah esensi bagaimana dari mana kita mendapat ilmu itu tadi ya, Mas. Betul. Belajarnya dari mana. Betul. Nah, kita tadi sudah memetakan bagaimana radikalisme di Bengkulu. Selanjutnya kita akan bicara mengenai peran pers. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Berendo.